Sobat Setiasa, selamat datang di podcast Tikes Adi Husada Surabaya. Kali ini kita akan membahas topik yang penting tapi santai, terutama untuk kalian para mahasiswa baru dimanapun kalian berada. Topik kali ini yang akan kita bawa adalah masa transisi dari SMA menuju perkuliahan dan manajemen waktu. Gimana sih caranya beradaptasi dari masa SMA menuju dunia perkuliahan yang penuh dengan tantangan? Kalau waktu SMA kita terbiasa untuk diatur, jam masuk sudah pasti, tugas dikasih dengan jelas. Bahkan kadang kalau telat, udah pada deg-degan dipanggil guru BK, bener nggak? Tapi begitu masuk kuliah, semua berubah. Kebebasan ada di tangan kita, dan tanggung jawab pastinya juga ada di tangan kita. Nah, kali ini kita punya dua mahasiswa baru yang ikut bergabung. Akan saya kenalkan ya. Yuk, kita kenalan dulu. Ada yang dari Prodi S1 Keperawatan, ada juga yang dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Silakan. Hai Sobat Setiasa, kenalin nama aku Zamira dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Salam kenal semuanya. Hai Sobat Setiasa, kenalin aku Arini Dwi Kusumawardani, bisa dipanggil Arini. Aku dari Prodi S1 Keperawatan. Nah, di sini udah pada kenalan kan? Ada dari S1 Keperawatan yaitu Kak Arini, ada juga dari S1 Administrasi Rumah Sakit yaitu Kak Zamira. Nah, langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol santai ya. Nah, sebagai mahasiswa kesehatan, waktu itu ibaratnya seperti obat berharga. Betul nggak? Jadi kalau kita salah dosis bisa kacau semuanya ya. Nah, jadi saya mau tanya nih ke kalian ya. Menurut Arini, apa perbedaan yang paling terasa antara jadwal SMA dengan jadwal di perkuliahan? Oke, sebenarnya perbedaan yang sangat signifikan itu jelas tugas ya. Kalau tugas itu mungkin kalau masa kuliah itu akan lebih cenderung ke tugas kelompok, karena memang kita sudah ingin terjun ke dunia pekerjaan. Kalau di dunia pekerjaan pastinya kita itu sering banget, bahkan tiap hari nanti akan bekerja tim atau kolaborasi. Kalau tidak dimulai dengan kuliah, kita juga akan susah nih kolaborasi dengan yang lainnya, buat ngobrolnya, buat kerja sama timnya tuh bakal susah gitu. Oke, luar biasa. Jadi di masa perkuliahan kita ini sebagai ajang belajar ya. Betul. Untuk nanti kita menempuh masa pekerjaan ya, begitu ya? Betul. Ini maksud. Oke. Nah, kalau menurut Zamira bagaimana? Kalau menurut aku sih yang berbeda dari masa SMA dengan masa kuliah itu adalah waktunya sih. Karena kan kalau waktu pada saat SMA itu kita lebih teratur, kayak sekolah udah ada waktunya, pulang juga pasti akan tepat waktu. Kalau kuliah itu kita emang ada jamnya sendiri, cuman kan ada beberapa mata kuliah yang harus kayak di schedule. Jadi kita tuh ada mata kuliah tambahan atau ada mata kuliah yang kurang. Jadi di waktu sih di saya. Oke, berarti menurut Zamira untuk waktu di kuliahan ini semua tanggung jawabnya ada di kita sebagai mahasiswa. Ya, betul ya. Oke, untuk selanjutnya, kalau ada waktu yang kosong panjang di kampus, biasanya Kak Arini manfaatin waktu itu untuk apa? Oke, untuk waktu kosong ini jelas banget kayak meluangkan waktu itu kadang-kadang juga bingung. Mumpung ada waktu kosong, biasanya itu bisa digunakan untuk belajar atau mereview materi-materi dosen yang tadi udah diajarkan, atau bahkan kita juga bisa dibuat untuk mengerjakan kerja kelompok atau individu. Nah, jadi nanti pada saat di akhir-akhir kita tuh nggak bingung mau ngerjain yang mana dulu. Kadang kalau udah deadline-nya mepet, bingung tuh pasti. Aduh, gimana ya besok dikumpulkan, nanti tugasnya keteteran yang lainnya, terus nilainya juga nanti bakalan kosong takutnya gitu. Oh iya, itu bagus sekali ya. Jadi memang manajemen waktu itu sangat penting supaya di jam-jam kosong kalian semua itu tetap produktif dan tetap efisien ya, begitu. Oke. Pernah nggak sih Zamira merasa waktu satu hari itu kurang banget? Setelah masuk kuliah sih waktu satu hari itu kurang banget menurut aku, karena kita udah kuliah dari pagi sampai sore dan itu kan pasti ada beberapa tugas yang dikasihkan dengan dosen. Nah, kita hampir satu harian itu dosen pasti akan masuk kelas, jadi kita ada waktu di rumah tuh buat ngerjakan tugas.
Jadi waktu untuk istirahat, untuk makan tuh kadang kita juga lupa karena saking kebanyakan tugasnya. Ya, memang kalau di perkuliahan itu tugas tidak diduga itu sangat banyak ya, dan kebanyakan tugas itu memang tugas kelompok di mana kalian dipaksa untuk beradaptasi dengan teman-teman dengan cepat gitu ya kan. Nah, kemudian kenapa mahasiswa baru itu kesulitan mengatur waktu? Kalau menurut Arini, apa ada pengalaman selama ini dengan kesulitan mengatur waktu? Untuk aku pribadi itu masih tidak ada, maksudnya masih aman terkendali karena memang aku adalah tipe orang yang memang suka banget berkegiatan di luar, jadi harus pintar-pintar manajemen waktu. Selain aku jadi menjadi mahasiswa, itu juga di luar sana juga ikut organisasi, terus kayak jadi MUA ya sekarang bahasanya ya, MUA. terus ada penari, penyanyi juga atau MC juga bisa. Jadi memang antara jadwal kuliah dengan jadwal di luar sana itu harus benar-benar di planning secara baik nanti biar nggak merugikan diri sendiri dan orang lain. Kan kalau merugikan orang lain itu juga kasihan ya orang lainnya gitu. Ya, karena kita kan kalau di masa perkuliahan itu seperti yang tadi saya bilang, banyak tugas kelompok. Jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga bersama. Luar biasa ya, berarti Kak Arini ini cukup padat jadwalnya ya, tidak hanya di kuliah tapi di organisasi luar juga ya. Buat kalian yang butuh MUA bisa hubungi ya Kak Arini di Tikes Adiusada Surabaya. Ya, luar biasa. Kemudian untuk Zamira, pernah nggak sih kamu itu ngerjain tugas itu mepet dengan deadline, atau baru inget nih hari ini, oh ternyata besok ada tugas dari dosen si A, dosen A, baru kamu mengerjakannya hari ini, pernah nggak seperti itu? Pernah, karena ada beberapa dosen yang mengasih tugas kepada mahasiswanya itu seperti habis 1, habis 2. Jadi kita kalau sudah pulang kuliah itu harus cepat-cepat mengerjakan. Ya, mungkin kalau mahasiswa ada miss seperti itu karena terlalu banyak tugas, itu hal yang wajar. Tapi harus tetap tanggung jawab ya, sebagai mahasiswa ya dikumpulkan tugasnya ya. Nah, kalau untuk Arini lebih suka bikin jadwal secara teratur atau ya jalanin aja hari-hari dengan ya ngalir aja gitu? Oke, kalau aku pribadi sih lebih suka harus jadwalnya itu harus teratur, karena kalau nggak teratur nanti itu di akhir-akhir pasti bingung jelas. Kalau di awal-awal sih mungkin banyak kayak gampangin ya bahasanya ya, mudahnya itu wis nggak apa-apa wis nanti aja gitu. Tapi kalau di akhir-akhir pasti bingung, dan takutnya kuliah di dunia kesehatan itu tidak mudah banget malahan. Jadi harus benar-benar planningnya itu harus pas gitu. Takutnya nanti malahan kita bisa jadi ya nggak menginginkan, tapi nanti kalau kuliahnya lebih dari 4 tahun kasihan orang tua yang membiayai juga. Nanti kita juga udah terlalu lama, udah pusing, malah putus di tengah jalan kayak gitu. Ya, itu jangan sampai ya, kalau sudah masuk ke dunia perkuliahan ya sudah, apa yang kalian tempuh hari ini harus kalian selesaikan ya. Apa yang kalian mulai harus kalian selesaikan sampai selesai ya. Oke, kalau harus dipilih ya untuk Zamira, kalau kamu harus memilih, satu hari itu harus selalu produktif atau kamu lebih enjoy membagi waktu antara mengerjakan tugas kuliah, main, dan istirahat? Kalau menurut aku pribadi sih dua-duanya sangat penting, karena kalau produktif itu kita bisa menempatkan pada saat kuliah, karena kan nggak semua mata kuliah kan dosen akan masuk, karena kan dosen tugasnya tidak hanya mengajar para mahasiswanya. Jadi kita kalau ada waktu kelas kosong bisa mengerjakan tugas-tugas yang belum, jadi itu kita bisa selesaikan. Kalau seimbangnya juga kita bisa terapin kan, karena kan kita juga di rumah pasti butuh waktu istirahat, butuh waktu main juga. Tugasnya kan nggak hanya 1 atau 2 tugas, otak kita juga butuh refresh. Jadi biar masuk kuliah otak kita juga bisa refresh lagi. Oke, berarti intinya selain kita membagi waktu untuk mengerjakan tugas, kita juga harus punya waktu untuk keluarga, me time juga ya, supaya pikiran kita tetap fresh ya. Betul ya, seperti itu. Oke, ada nggak sih pengalaman yang lucu atau bahkan pengalaman yang pahit karena salah ngatur jadwal di semester awal? Dari hari ini ada nggak? Kalau salah ngatur jadwal enggak sih, cuma
lucunya itu kita kan juga mahasiswa baru, masih belum paham tata letak yang ada di kampus. Kadang itu sering banget tanya ke dosen, Bu atau Pak, ini ruangannya di mana ya? Gitu. Padahal ruangannya nggak pernah pindah ya, nggak pernah jalan-jalan juga. Jadi kayak agak gimana gitu. Terus pernah banget dosennya itu harusnya ada di lantai 2, tapi saya tuh masih stuck di lantai 3. Jadi pas mentok, loh kok gak ada ruangannya. Dilihatin kakak-kakak itu malu sih. Kakak-kakaknya juga ketawa, loh anak ini ngapain di sini gitu. Itu sih lucunya, masih belum paham tata letak aja. Oh iya, itu namanya proses beradaptasi. Betul. Mungkin iya, kalau mungkin hari ini pada saat itu belum sarapan kali ya. Iya betul, belum sarapan, masih bingung. Ya, biasanya sih memang ada beberapa tantangan utama ya di masa perkuliahan, apalagi sebagai mahasiswa baru. Ya misalnya jadwal kuliah yang random, kadang pagi, kadang sore, kemudian banyak tugas individu dan kelompok. Ya, tapi biasanya kalau pada masa kuliah kebanyakan tugas kelompok, betul? Betul. Ya, godaan nongkrong atau main bareng teman-teman. Mungkin kalau semester 1 karena kalian baru masuk, jadi ikatan antar pertemanan belum begitu erat. Ya, tapi nanti kalau di semester-semester selanjutnya kalian sudah semakin dekat, nah itu godaan semakin banyak, teman-teman. Seperti nongkrong, jalan-jalan yang akhirnya lalai dengan tugasnya. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Nah, makanya pentingnya prioritas tugas dan perkuliahan itu sangat penting. Ya, apalagi deadline-deadline yang mepet ya, itu harus hati-hati ya. Oke, menurut kalian yang saya omongkan tadi relate nggak? Kayaknya sih relate banget ya. Relate banget. Relate banget ya. Iya, betul. Oke. Menurut hari ini? Oke, mungkin aku juga bisa kasih tips and trick buat teman-teman. Boleh. Yang terpenting itu kita udah tahu jadwalnya kita itu apa aja. Terus kalau pada saat kuliah itu ada waktu kosong, buat aja kayak nge-review materi dosennya tadi, kerjain tugas aja yang belum itu, entah itu individu atau entah itu kelompok, bisa banget dikerjain. Jadi nanti kita itu nggak akan kewalahan dengan tugas-tugas dosen-dosennya. Terus juga punya me time sendiri, waktu sama keluarga atau bahkan sama teman-teman gitu sih. Luar biasa ya. Terus siapa di sini yang masih suka atau masih berharap dosen itu ngingetin harus mengerjakan tugas nih? Ada nggak? Kalau dari aku sih enggak, jujur enggak. Enggak ya? Karena udah harus tanggung jawab masing-masing sih. Oke. Dari Samira? Kalau menurut aku pribadi sih bukan waktunya dosen untuk ngingetin tugas para mahasiswanya, karena kan yang di sini juga yang butuh nilai kan juga para mahasiswanya. Dosen kan juga nggak berhak buat mengingetin mahasiswanya untuk tugas, ayo kerjakan tugasnya, deadline-nya kapan, itu nggak perlu banget untuk dosen ngingetin ke mahasiswanya. Ya, luar biasa. Jadi memang kalian kan sudah mahasiswa, bukan siswa lagi ya. Mahasiswa. Jadi tidak ada lagi ceritanya dosen mengingatkan ayo kerjain tugas ya, tidak ada. Jadi tanggung jawab memang ada di tangan mahasiswa. Ya, luar biasa. Oke. Pernah nggak sih kalian tuh merasa bingung karena jadwal itu tiba-tiba berubah, mendadak dan harus ngatur atau reschedule lagi? Dari hari ini Pernah banget, dan kebetulan aku adalah sipen. Jadi kalau seandainya dosen itu waktunya padat banget sampai nggak bisa ngajar, kita tuh harus komunikasi sama sipen-sipen lain. Jadi bisa nggak ditukar di waktu jam kedua, jam ketiga, jam keempat, ditukar aja. Nanti kalau mentok nggak bisa, ditukar lagi di hari lain. Kadang itu kalau dosennya hari-hari lainnya itu padat, kita bingung mau ditaruh di mana. Gitu. Iya. Kalau Samira? Pernah banget sih, kebetulan kan saya juga sipen dari Bu Hilda ya. Jadi kita harus menyesuaikan jadwal Bu Hilda dan jadwal dosen-dosen pada saat mata kuliah Bu Hilda mengajar juga. Jadi kalau semisal pada hari ini saya ada mata kuliah Bu Hilda dan ada Bu Hildanya ada berhalangan nanti di jam tersebut, jadi kita tuh harus mengatur jamnya pada saat matkul selanjutnya atau sebelumnya sampai Bu Hildanya bisa masuk. Ya, memang itu adalah proses beradaptasi ya. Jadi kalau ada reschedule mendadak seperti itu, ya tantangan terbesar kalian harus berkoordinasi dengan banyak orang ya, dan harus menemukan win-win solution atau jalan tengahnya seperti apa. Ya, nggak apa-apa. Itu adalah masa beradaptasi dari siswa menuju
perkuliahan. Ya itu normal banget, pelan-pelan kalian belajar untuk menyesuaikan diri, oke? Nah, sebagai mahasiswa kesehatan, jadwal kalian tuh bakal padat sekali, ya. Dari teori, praktikum, laporan, sampai mungkin kegiatan kampus atau organisasi, ya. Nah, siapa yang suka bilang nanti aja deh ngerjain tugas karena merasa masih ada waktu, tapi akhirnya malah begadang karena mengulur-ngulur waktu. Ya, dari Zamira? Saya kebetulan pernah karena kita kan pasti mengutamakan tugas yang dikejar oleh deadline ya. Jadi hari ini kita dapat tugas apa aja pasti akan dirinci satu persatu per mata kuliah, itu akan kita catat. Lalu kalau semisal deadline akan cukup lama, kemungkinan kita akan mengutamakan tugas yang mepet dengan deadline. Nah, pada saat itu keingat bahwa ada tugas yang mepet dengan deadline besoknya. Jadi mau nggak mau saya juga harus mengerjakan tugas itu. Jadi yang akan dipending adalah tugas yang deadline-nya masih panjang. Oh, ya. Oke, berarti diprioritaskan untuk deadline yang sudah di depan mata, ya. Begitu ya. Oke, luar biasa, semangat ya. Oke. Kalau Arini disuruh memilih begadang ngerjain tugas sampai selesai atau memilih untuk bangun pagi melanjutkan tugas yang belum selesai. Oke, kalau aku pribadi sih lebih baik bangun pagi. Karena kalau seandainya misal nih kita begadang pagi, jelas 99,9% nggak akan bisa nerima pelajaran dengan baik. Nanti dampaknya itu di akhir, tiba-tiba ditanyain dosen nggak paham. Terus kalau UTS ataupun UAS kita juga nggak bisa ngerjakan dengan baik. Jadi nilai kita itu akan terguncang ya, karena memang kalau begadang itu efeknya itu juga nggak baik ke tubuh gitu. Karena kan mahasiswa itu jadwalnya juga padat. Jadi kalau seandainya kan kita udah planning jam 10 harus sudah selesai dan sudah tidur, nggak apa-apa, dilanjutin aja, besok paginya kita harus lebih bangunnya tuh lebih pagi lagi gitu. Oke, berarti di sini kualitas tidur itu sangat penting untuk menunjang perkuliahan ya, seperti itu ya. Ya, oke. Nah, itu bisa jadi bahan refleksi diri juga untuk teman-teman mahasiswa baru dimanapun kalian berada, bahwa mengatur waktu itu sangat penting. Tapi nggak kalah penting juga kalian harus menjaga kesehatan kalian dengan apa? Dengan tidur yang cukup supaya tetap fokus besok harinya. Betul, ya, begitu ya. Betul sekali. Oke. Jadi masa transisi itu ibaratkan seperti proses ulat menjadi kupu-kupu, ya, nggak instan, tapi hasilnya indah kalau dijalani dengan sabar. Ingat ya, nggak ada mahasiswa yang langsung teratur di awal. Betul? Betul. Yang penting kalian harus terus belajar dan terbuka buat evaluasi diri. Ya, kalau lagi kewalahan, jangan sukar untuk ngobrol sama temen, sama dosen, ataupun kakak tingkat, supaya tetap waras ya. Nah, sebelum kita tutup, aku mau minta kalian untuk membagikan tips untuk para penonton ya, mahasiswa baru dimanapun kalian berada atau mahasiswa baru Stikes Adi Husada sendiri ya, bagaimana tips yang baik untuk teman-teman agar bisa membagi waktu dengan efisien dan efektif. Oke. Boleh dari Arini dulu? Boleh. Oke, yang pertama kita itu harus memplanning nih, mana tugas-tugasnya yang harus dikerjakan, tanggalnya, waktunya, terus tugasnya itu modelnya seperti apa, terus harus tahu skala prioritas, mana duluan yang harus dikerjakan gitu. Nanti kalau seandainya tidak di-planning dengan baik, pasti jelas di belakangnya itu kita pasti bingung ataupun kelewat nih, loh ternyata belum dikerjakan, seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi pentingnya prioritas ya, garis besarnya adalah prioritas atau deadline yang depan mata itu harus diselesaikan dahulu. Oke, kalau dari Samira? Kalau menurut aku sih, aku sendiri menerapin teknik Pomodoro namanya. Teknik Pomodoro itu dengan cara 25 menit fokus, 5 menit istirahat. Emang kelihatannya sepele sih, tapi itu ampuh banget buat kita ngelawan rasa malas kita gitu.
gitu. Terus yang paling penting itu jaga waktu tidur sama jaga waktu makan dan waktu istirahat. Itu juga penting buat diri kita sendiri sebagai mahasiswa. Karena mahasiswa kesehatan itu bisa jadi contoh gaya hidup sehat dulu kan. Ya, oke. Luar biasa. Jadi itu tadi garis besarnya adalah Pomodoro ya, teknik Pomodoro. Itu boleh kita lakukan. Itu tips dari Kak Arini dan juga Kak Zamira. Oke, terima kasih untuk waktunya Kak Arini dan Kak Zamira. Semoga kalian bisa beradaptasi dengan baik di perkuliahan sampai selesai ya 4 tahun, jangan sampai ada yang molor. Ya, itu dulu obrolan dari kita tentang masa transisi dari SMA menuju perkuliahan dan manajemen waktu. Semoga bisa menjadi penyemangat buat kalian para mahasiswa baru untuk menyesuaikan diri di dunia perkuliahan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jadi versi terbaik diri kita. See you.